Halo guys, kita kembali ke lokasi makam Raja-Raja Pulau Laut di Desa Sigam. Kali ini kita akan menyimak tentang cerita seorang penjaga makam Raja-Raja Pulau Laut berkaitan dengan suka duka beliau selama menjaga makam Raja-Raja Pulau Laut di Desa Sigam ini. Mari kita simak. Kebetulan saya mengenal dekat. Kebetulan saya mengenal dekat dengan beliau ini semenjak saya masih kelas 2 SMP hingga sekarang. Nama beliau adalah Bapak Endang Suhendri, kelahiran Karawang, Jawa Barat, 8 Agustus 1965. Jadi pertama kali beliau menetap di Kota Baru yaitu pada tahun 1984, yang sebelumnya beliau adalah seorang nakoda kapal yang sering keliling Nusantara. Sudah banyak loh kepulauan di Indonesia ini yang pernah beliau singgahi, juga beragam budaya yang sudah beliau ketahui. Gak nyangka kan guys, saya juga gak habis pikir fasilitas yang sudah disediakan oleh perusahaan, gaji yang saat itu juga lumayan besar, beliau tinggalkan hanya karena sebuah panggilan hati. Juga kecintaan beliau akan sejarah dan jejak para ulama. Kesemuanya itu beliau tinggalkan kemudian menetap di Kota Baru. Bertani sambil kerja serabutan, begitulah saat itu keseharian beliau. Tepat pada bulan Oktober 1988 beliau menikah. Kala itu beliau masih berdomisili di wilayah perkotaan di Kota Baru, tepatnya di Gang Rukun, RT-nya saya lupa nih guys. Di tahun-tahun berikutnya beliau sering bolak-balik ke Desa Sigam ini untuk mengelola kebun, tepatnya di wilayah Kemuning. Kala itu wilayah Sigam masih sebagian besar hutan, apalagi daerah Kemuning yang jaraknya masih 1 km dari Desa Sigam. Dari cerita-cerita yang beliau dapatkan tentang adanya makam raja-raja, kemudian beliau mulai mencari letak dari makam Raja-Raja Pulau Laut yang ada di Desa Sigam. Hingga akhirnya beliau menemukan daerah ini, yang mana sebelum komplek makam ini dikelola dan dirawat oleh beliau, pada masa Bupati Kota Baru ke-7 yaitu Bapak Haji Gusti Samsir Alam periode 1969-1980, area komplek makam ini sudah dijaga, hanya saja belum maksimal. Hanya sebatas penjagaan saja dan belum dikelola seperti sekarang ini. Saat itu lokasi ini masih berupa hutan yang lumayan lebat, penuh dengan semak belukar. Setelah Bapak Haji Gusti Samsir Alam meninggal dunia, komplek makam ini sudah tidak ada lagi yang menjaga. Beberapa tahun setelah itu, kurang lebih di awal tahun 1989, Bapak Endang Suhendri mulai merawat dan membersihkan area makam ini. Tanpa ada yang merintahkan, tanpa ada yang menggaji, hanya kesadaran sendiri. Singkat cerita nih guys, pada awal tahun 2000 beliau beserta beberapa kerabat terdekat lainnya berkeinginan agar komplek makam ini benar-benar dikelola dan dirawat dengan baik dan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah, para keturunan Raja-Raja Pulau Laut, juga masyarakat sekitar. Dan mereka ini sepakat, yaitu almarhum Bapak Ibrani, mertua Bapak Endang Suhendri sendiri, kemudian almarhum Haji Sulaiman Najam, almarhum Bapak Nurdiansah, bapak saya sendiri, Bapak Endang Suhendri, almarhum Bapak Samsul, pernah mengajar guru di SMK Negeri 1 Kota Baru, dan almarhum Bapak Mukalam pernah menjadi guru di SDN Negeri 1 Stagen. Mereka ini sepakat untuk mengadakan haul akbar Raja-Raja Pulau Laut oleh Bapak Bupati Kota Baru di era tahun 2000, yaitu Bapak Haji Sarani Mataya, Bupati Kota Baru ke-12. Dibuatlah kubah untuk makam Pangeran Abdurrahman. Dan pada tahun itu pula acara haul akbar Raja-Raja Pulau Laut digelar dan lebih dikenal dengan acara haul akbar pertama. Di sini sudah terdapat 2 buah makam. Makam pertama adalah makam Pangeran Jaya Sumitra, Pangeran Abdul Qadir, dan Pangeran Brangtakusuma yang dibangun oleh Bapak Haji Gusti Samsir Alam, Bupati Kota Baru yang ke-7. Sedang kubah kedua adalah kubah makam Pangeran Abdurrahman yang dibangun pada masa Bupati ke-12, yaitu Bupati
Bapak Haji Sarani Mataya. Namun tahukah kita guys, dana yang didapat untuk acara haul tersebut dari mana? Siapakah donaturnya? Apakah dari pemerintah daerah? Apakah dari pewaris atau keturunan para raja-raja Pulau Laut? Atau dari mana? Alangkah baiknya kita tanya langsung ke Bapak Endang Suhendri. Benarkah guys? Kita langsung menuju ke perkebunan beliau. Kapan Pian Kendang mulai merawat makam nih? Nah sebetulnya kalau kita merawat itu tahun 89 kita sudah pulang balik ke situ. Cuman kita tidak sebagai perawat, tapi waktu itu memang masih ada penjaga makam. Ada penjaga makam tadi, karena orang sudah tua, makam semak belukar. Lalu kita rasa berkeinginan untuk merawat tadi. Jadi pada masa itu ada yang menyuruh memerintahkan sama Pian lah? Tidak ada memerintahkan, cuman kita menginginkan. Kelihatannya pada saat itu makam itu semak belukar. Memang kubah sudah ada, tapi sabar. Nah itu kubah yang ada tuh kubah yang mana tuh? Nah itu kan yang ada itu kan kubah Pangeran Jaya Sumitra, Pangeran Abdul Qadir, Pangeran Berantakusuma. Itu kan satu kubah aja tuh. Gini. Oh jadi itu kubah pertama gitu lah? Nah kubah pertama itu. Yang dia membuat itu kalau nggak salah itu kan Pak Samsir Alam. Selama hampir 20 tahun Pian mengelola makam tuh, yang menggaji siapa tuh Kendang? Nah waktu awal kita tidak digaji, selama beberapa tahun kita tidak digaji. Lalu pemerintah daerah memikirkan sama kita. Waktu itu kita kan digaji pada situ, alhamdulillah 200.000 beberapa tahun. Itu yang 200.000 tuh dari tahun berapa itu? Itu dari tahun 2000. Oh dari tahun 2000 sudah mulai digaji? Tahun 2000 sudah mulai diangkat, 2001 tuh sudah mulai kita mendapatkan gaji 200.000 rupiah. Sampai berapa bulan tuh? Itu sampai 3 tahun, lalu naik itu 400. Itu pun triwulan, bisa catur wulan. Oh jadi gajinya tuh kada tiap bulan gitu? Kada tiap bulan. Habis itu mandak pulang beberapa tahun. Kada begaji, tetap kita merawat makam. Oh jadi selama kada digaji itu tetap kita merawat makam. Nah waktu itu kan ada pulang di provinsi, dari hitungan dari pusat digaji juga. Artinya gaji itu kan 400.000 per bulan. Nah per bulan tapi kita mengambilnya ke Banjarmasin. Nah, jadi lain daerah lagi lah. Lain daerah Banjarmasin. Banjarmasin. Artinya Banjarmasin tadi uang dari para pusat. Nah kalau boleh lu betakun nih, kalau pada saat merawat perawatan nih, itu dana untuk perawatan dapat dari mana Pian? Nah sebetulnya kita dana perawatan tidak ada pada saat itu, tidak ada perawatan. Artinya bisa kita secara pribadi, bisa juga hitungannya dari swadaya masyarakat. Artinya swadaya masyarakat kan waktu merawat itu contoh kalau ada kerusakan. Iya. Nah 2011 itu dibangun oleh pemerintah. Kubah satunya itu. Oh, kubah Pangeran Abdurrahman. Oh, iya. Masih di situ. Alhamdulillah mulai bagus. Itu pun pada saat itu belum bepager. Belum bepager. Kita meminta kepada pemerintah daerah turun naik. Ya alhamdulillah dikabulkan oleh pemerintah daerah sampai pemagaran. Pada saat Pian melaksanakan pengajuan dana atau permintaan ke daerah, sesulit apa Pian tuh Kendang? Nah sebetulnya memang banyak kendala, kadang-kadang kan perdanya, karena di aturan perda. Kalau memang perdanya belum keluar, kita mau artinya kan menunggu perda. Oh jadi Pian nih pada saat perawatan itu kalau ada dana dari pemerintah Pian gunakan, kalau ada dana dari pemerintah tetap Pian bergerak apa adanya. Apa adanya.
Pada saat pelaksanaan Haul Akbar nih kayaknya, itu dana dari pemerintah kah atau dari para ahli waris raja-raja yang ada, atau dari masyarakat, atau dari suatu lembaga nih? Nah, waktu itu kan lembaga belum dibuat. Nah, lembaga itu kan baru 2019. Nah, dulu kan rata-rata kan antara masyarakat, sebagian kecil dari Duriat. Jadi saban acara haul nih pemerintah dulu yang lebih banyak sumbangannya, sisanya kena dari masyarakat. Termasuk tidak mencukupi. Kenapa tidak mencukupi? Karena kan sifatnya ini umum. Karena umum tadi kita kan berapa undangan yang datang kita tidak tahu. Nah, jadi kita menyiapkan itu minimal di atas 15 atau 20 juta. Kisaran itulah. Kisaran itu. Pada saat acara haul nih, acara-acara apa di dalamnya itu diselenggarakan? Sekarang kan kalau acara, karena ini kan ada acara religi, satu artinya sesuai tahlilan. Nah, tahlilan kalau sesudah acara tadi di situ artinya mulai hitungan dari panitia, nah terus dari pembuka sejarah, nah, itu ceramah itu ada. Nah, waktu haul tadi ini alhamdulillah kalau undangan itu memang kita sebarkan lebih 200-300, bahkan yang datang lebih banyak karena sifatnya umum. Iya. Nah, itu pada saat acara haul tuh adalah di situ kayak tari-tarian atau kayak mulut hapsi umpamanya? Itu ada mulut hapsi, bahkan kalau tahun 2001 2002 pemerintah daerah itu memakai payung kembang. Kita giring dengan hadra sampai berjalan sampai tujuan ke makam. Karena makam itu masih sabak dan belukar, jadi tidak ada tempat di makam. Lalu artinya meminjam di SMK dan bisa minjam di rumah kita. Kalau umpama nih Gendang lah, pada saat perawatan kan masalah dana kan minim, sedikit untuk perawatan. Kalau untuk acara haul ini kan dananya lumayan besar nih. Besar. Banyak kendala lah yang temui di situ. Memang banyak kendala. Kendalanya kita kan harus menyiapkan yang sesuai hitungan diperlukan. Kayak mulut hapsi, hitungannya kan dekorasi, transportasi, komunikasi, sound system. Belum lagi hitungan acara-acara hiburan kayak bisa wayang, bisa drama. Nah ini lihat di faktor masalah dana. Bila dananya kada menunjang, cukup keagamaan. Kalau memang menunjang, biasanya kita mengadakan persilatan, acara hitungan wisata, drama, bahkan lomba penyucuk kembang dari masyarakat Sigam. Memang suasana rame di tahun 2007, 2006 itu rame karena masih menunjang, dan dari Dinas Pariwisata pun selalu menunjang untuk jadi wisata. pada saat dananya mencukupi, acara full. Tapi kalau dananya kada mencukupi, dipas-paskan. Oh, iya. Banyak memang kendala itu. Kalau memang hitungnya dananya itu mencukupi, kita lebih meriah. Bahkan mulai jalan raya sampai ke makam itu dekorasi. Oh, ada dekorasinya? Ada dekorasi, pasang bendera itu kan ada dekorasi. Sampai hitungannya mau kita janur-janur. Boleh lah ulun tahu nih, apa suka duka pian selama menjaga makam nih kan? Keluhan-keluhan umpamanya. Dia memang suka duka jaga makam tadi karena kita faktor dana. Kita menginginkan bahwa makam ini dengan kehadiran para penjara tuh keinginan tempat istirahat. Nah, yang keduanya karena kita ini kena kedatangan tamu minimal kalau memang kita hitungannya kan ada hitungannya sejenis warung. Kasihan mereka kalau kehausan. Nah dari warung ini kita kan cindera mata. Oh kayak di Martapura nih lah. Di Martapura. Soalnya kan di Kota Baru belum ada.
apa pesan pian untuk masyarakat, untuk pemerintah, untuk para ahli waris? Mengharap kerjasamanya, artinya dari kalangan masyarakat, pegawai, atau masyarakat biasa, mari kita sama-sama berkumpul, dan kita artinya kita berkumpul di makam para juriat. Nah, diharap kebersamaannya. Kita mengingat bahwa itu bangsa yang paling besar adalah bangsa yang menghargai para pendahulu kita. Nah, itu yang dinamakan bangsa yang besar tadi. Oke. Terima kasih banyak Endang Ya. Pak atas informasi yang diberikan. Oke guys, itu tadi sekilas cerita tentang seorang penjaga makam raja-raja Pulau Laut yang ada di Kota Baru. Semoga ada banyak hikmah yang dapat kita petik dari tayangan tadi. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih mencintai sejarah dan juga para pendahulu kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga, merawat, dan memelihara apa yang telah dititipkan kepada kita sebagai pewaris dan generasi penerus. Jangan pernah berkata, saya telah begini, saya telah begitu, saya adalah ini, atau saya adalah itu. Tak perlu bertanya, saya sebagai apa, atau saya sebagai siapa. Tapi berbuatlah, karena ini adalah kewajiban kita bersama. Bukan milik perorangan, bukan pula milik kelompok tertentu. Jadi saya hanya bisa menghimbau kepada kita semua, jangan hanya dari membaca lalu berbicara di media. Jangan hanya dari mendengar cerita kemudian lantang berkata-kata. Jangan hanya bisa minta sebut nama tanpa berbuat apa-apa. Tetapi berbuatlah dengan tangan kanan tanpa harus memberitahu kepada tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.